judulnya ini ya, eksorsisme dan tipe spiritualitas. Eksorsisme itu kan pengusiran sesuatu ya, kita bisa bilang iblis, setan, atau roh atau apapun, berarti diusir gitu dengan gaya tertentu, dengan disiplin tertentu. Apa hubungannya dengan tipe spiritualitas? Nah, ini kayak kayak gini. Nanti teks kita adalah ini ya, Yesus dan orang Gerasa. Nah, kalau kadang-kadang juga kita lihat dalam kehidupan sosial ada cacat seperti itu ya, orang-orang yang dianggap poses gitu. Pendekatannya bisa macam-macam, ini proses betul atau stres tuh macam-macam, itu tidak selesai diskusinya, saudara. Saya pernah diundang di satu gereja GKI juga, eh, duet dengan rekan psikolog. Dia menjelaskan dari segi psikologi, saya dari segi hermeneutik Alkitab, lensa-lensa ini kayak gini. Menarik sih ya, nampak bahwa ada perbedaan, tapi juga saling bisa menolong, melengkapi begitu. Nah ini fenomena-fenomena seperti ini, orang para ahli itu ngomongnya lain-lain. Ada yang bilang itu stres, ada yang bilang itu gejala sosial belaka, ada yang bilang itu apa kerasukan sesuatu, ada yang menyoroti bahkan dari dimensi politik loh, macam-macam, saudara. Tergantung lensa Anda, ya. Nah, memang ada juga orang yang menulis buku, rekan saya itu nulis buku, bedanya apa, stres yang nampak seperti kerasukan dan kerasukan betul ya. Ada teman-teman yang mendalami itu juga. Rekan saya yang psikolog ini bahkan sampai doktor dia studi ini di UGM. Nah, tapi saya kan pendeta hermeneut ya, kerjaan saya menemani para mahasiswa berteologi, menafsir kitab suci dengan berbagai macam lensa tadi itu, maka saya tahu batasan diri saya. Saya bukan psikolog, saya bukan antropolog, saya bukan sosiolog, walaupun nanti bisa ngomong dikit-dikit sih soal-soal begituan yang relate ya. Tapi saya utamanya ya teolog, katakanlah begitu ya, yang menggeluti bidang penafsiran kitab suci. Nah ini teksnya, mungkin baik kita baca ya. Tolong salah seorang bisa membaca. Monggo. Ya, Markus 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Namamu. Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu
dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Iya, makasih. Nah, inilah teks yang waktu itu diminta oleh satu gereja GKI untuk didiskusikan oleh saya dan rekan psikolog itu di gereja itu. Teksnya ini memang. Ya, kalau teks-teks lain ya ada juga sih. Kalau Anda mau tahu teks pengusiran setan itu kan ada juga ya selain peristiwa ini ada Yesus mengusir setan, ada lalu di Kisah Rasul ada anak-anak Skewa ya. Ada banyak statement-statement lain dalam Injil termasuk tanda-tanda yang menyertai orang beriman adalah mengusir setan demi namaku macam-macam gitu. Nah, persoalannya ya tidak semua kita punya karunia itu. Ya. Cuman itulah kadang-kadang terjadi tarik-tarikan ada komunitas yang merasa ini mesti bisa dilakukan. Ada yang bilang ya tidak, ada teks yang lain yang mengatakan berbagai macam orang itu beda karunianya. Nah, ini bisa debat gak selesai. Maka saya mengajak Anda ya melihat teks yang ini saja dulu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain monggo. Tapi teks ini mau kita periksa dengan lensa tertentu. Jadi ada batasan-batasan itu justru semakin tajam. Nah, kalau Anda lihat cerita ini, ada beberapa pertanyaan ya pada si Legion. Apakah si Legion itu gila, orang gila, atau dirasuk setan? Teksnya memang bilang gitu kan. Tapi kalau kita apa menggunakan semua pengetahuan kita ya tentang gejala-gejala ini, sebetulnya itu dia itu apa gila saja, hanya dibahasakan oleh penginjil dirasuk setan, atau dia memang dirasuk setan, atau jangan-jangan dia stres, depresi. Ya, yang mana? Apa jawaban Anda? Nah, ini diskusi bisa nggak selesai ya. Nah, kalau kita lihat dalam teks kan disebut gini, teks ya, ia dirasuki roh jahat. Ya, namun apakah tidak bisa diartikan bahwa ia punya penyakit mental? Tuh, ini pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Apakah harus diartikan ia itu kemasukan kuasa jahat? Diskusi seperti ini bisa rame. Itu terjadi waktu kami presentasi dua orang, satu teolog, satu psikolog itu rame ya. Kami saling menghargai sih. Saya tidak di posisi lalu menolak bahwa ini betul-betul bisa aja dirasuk setan atau ini penyakit mental. Kemungkinan itu selalu bisa tergantung lensa apa yang kita pakai untuk memahami maksud teks. Teks tentu saja punya keterbatasan pemahaman dibandingkan kita yang tahu soal dunia psikologi lebih dari pengarangnya ya kan, lebih dari pengarang teks itu. Nah, itu yang menjadi soal ya. Apakah ini betul-betul dirasosikan atau bahasa dari si pengarang Injil membahasakan relatis ini dengan bahasanya dia? Padahal bisa aja itu adalah sesuatu yang lebih ordinary. Apakah bisa begitu? Itu terbuka ya, kayak seperti itu. Nah, saya mau tunjukkan dua posisi untuk supaya fair. Jika, ini jika ya, jika ia itu stres atau gila, loh, mengapa kok roh jahatnya dapat diperintah Yesus pindah ke babi? Ya kan? Apakah kegilaan itu bisa pindah ke binatang? Nah, ini untuk menghantam teori bahwa dia stres. Lah kalau dia stres, maksa roh jahatnya bisa diperintahkan pindah ke apa organisme lain, gitu. Nah, yang B gini, apakah kemasukan roh jahat bukan sebuah pembahasan saja? Ya, seperti saya bilang tadi, yang terkait dengan cara pandang dunia, worldview dari pengarangnya, pengarang Injil mengenai kisah tradisi lisan ini. Kan kisahnya ketika dilakukan terjadi kan tidak ada yang nulis, saudara. Ini kan peristiwanya kan sekian puluh tahun ya. Injil Markus tuh paling tua tahun 70, 40 tahun setelah peristiwa Yesus mengadakan mujizat-mujizat ini.
Matius itu tahun 80, Lukas 85, Yohanes tahun 90 sampai 110. Jadi bukan kayak wartawan nulis Pak Prabowo kemana ada yang nulis, enggak gitu loh. Kan enggak, itu tradisi lisan gitu. Nah, jadi apakah kemasukan roh jahat ini adalah bukan suatu pembahasan yang terkait dengan cara pandang dunia pengarangnya sehingga kita dapat menganggapnya secara medis, psikiatris, psikologis dalam bahasa yang lain. Nih pertanyaannya. Nah, mana yang benar? Nah, ini rame ya, Bapak Ibu. Oke, saya mau mulai dengan gini ya. Well, ini sebetulnya tergantung konsep-konsep yang kita pakai. Nah, saya misalnya memberikan contoh nih pada Anda. Kalau Anda omong soal cara manusia memahami dunianya, saya kutipkan seorang ahli, namanya Anthony van Person. Ini namanya ya. Bukunya, Bapak Ibu, itu Anda bisa cari ya, dengan mudah, judulnya Strategi Kebudayaan. Nih judul bukunya. Dicetak berbelas kali. Dulu waktu saya masih kuliah, tahun 90, saya masih ingat tuh pesan Pak Robi Chandra. Pak Robi Chandra itu pernah jadi dosen terbang. Ya, beliau waktu itu sudah dosen terbang, Anda bisa bayangkan. Dari Jakarta dia ke Jogja, mengajarkan makul teologi komunikasi untuk saya. Juga di kelasnya rekan Handi, Hadi Witanto, ya, ini orang GKI Jabar, pernah jadi ketua Sinode GKI AM. Di kami, angkatan kami berdua ini pernah diajar Pak Robi. Saya itu masih ingat, Pak Robi itu bilang begini, jangan lupa membeli buku Anthony van Persen, Strategi Kebudayaan. Itu adalah Alkitab kedua. Dia bilang gitu, Alkitab kedua. Wah, saya waktu mendengar masih anak baru ya, baru kuliah. Wah, buku apa sakti deh kayak gitu ya. Alkitab kedua kayak apa? Nah, saya beli buku itu ya. Sekarang kadang-kadang saya rujuk seperti sekarang ini ya untuk menjelaskan sebenarnya buku itu bagus sekali. Dia bilang gini di teorinya. Coba Anda rasakan yang dia bilang ya, benar apa enggak gitu. Termasuk untuk diri kita memahami dimensi apa realitas dalam hidup kita. Manusia itu ada model mitis namanya. Pertama itu mitis. Mitis itu gini, dunia kita itu diliputi oleh kuasa-kuasa gitu, yang lebih besar dari diri kita. eh karena menyadari adanya kuasa-kuasa itu, maka manusia itu berelasi dengan kuasa-kuasa itu. Lewat apa? Ya, ada yang lewat ritual tertentu, ada lewat apa namanya sikap tertentu gitu. Misalnya gini, ada sopir kalau lewat jembatan, ini manusia modern loh, dia ngebel, din gitu. Pernah nggak tahu gitu? Lewat jembatan, din, itu ngedin sama siapa itu? Atau kalau Anda ke apa Parangtritis ya, ke Jogja, kalau Anda pakai baju warnanya hijau gading, ya, tidak akan diperbolehkan tuh oleh pengawas di sana. Oh, nggak boleh, jangan hijau gading. Kenapa? Ya, katanya itu warna kesenangannya Nyai Roro Kidul lah, atau macam-macam. Penjelasan ilmiah tentang kenapa jangan hijau gading itu ada juga dilakukan oleh orang. Ada yang bilang nanti kalau main di air nggak kelihatan. Kalau sedang main karena warnanya sama dengan warna air lautnya. Ada yang gitu macam-macam. Tapi diceritakan, oh jangan, itu ada ininya. Kadang-kadang kita juga dengarkan orang eh, dari suku ini tidak boleh menikah dengan orang dari suku itu. Misalnya gitu. Ya, alasannya apa? Ya ada cerita di masa lalu. Gitu-gitu. Ya, kan masih ada kan kadang-kadang sampai sekarang loh. Masih ada. Gitu. Alasannya itu bukan gini. Oh, satu adik kakak hubungan darah kalau itu jelas alasan medis. Enggak kok. Suku ini sama suku itu. Marga ini sama marga itu nggak boleh. Ya ada hubungan darah tapi juga ada kadang-kadang cerita. Cerita-cerita nenek moyang gitu. Ya. Eh, orang membangun rumah misalnya. Bangun rumah itu tukang-tukang Anda kalau tidak ada kasih bendera merah putih dan padi di atas bumbungan, orang Jawa nggak mau tuh tukang-tukangnya, nggak berani gitu. Pak Presiden menghantar produk kita ke luar negeri lewat kapal, itu pakai kendi yang dironce-ronce dibukukan di kapalnya, duk resmi jalan gitu, Cak. Ya kan? Coba lihat itu apa itu?
Kadang-kadang tengah jalan kalau di sini di Jawa masih ada tahu-tahu ada eh, patahan dahan pisang gitu. Ada ada bunga-bunganya. Itu di perempatan-perempatan tuh. Pohon-pohon di Bali dikasih kain kan, kotak-kotak kecil-kecil gitu. Ya ya kan gitu. Eh, Anda setiap hari Minggu eh, ketika berita mengangkat tangan gini, Anda begini. Itu apa itu? Ya kan? Tanpa Anda sadar gitu. Seolah-olah ada sesuatunya. Nah, tanpa sadar kita gitu, Pitis. Yang kedua itu ontologis. Namanya ya, ini tak tak tunjukkan lagi supaya Bapak Ibu. Saya itu tadi apa screennya saya apa hentikan tuh supaya saya lihat wajah Anda ya. Tapi ternyata Anda semua close cam. Maksudnya mau interaksi gitu ya, nggak semua orang ternyata suka langsung ya. Yang kedua ontologis ya, ini ontologis ya. Ontologis itu gini, Bapak Ibu, orangnya itu tidak lagi langsung berelasi dengan daya-daya di luar dirinya, tapi dia berpikir, ontis, hakikat, apa sih ini gitu? Apa toh sebetulnya ini? Maknanya apa? Gitu, kedalamannya apa? Sebetulnya realitasnya apa? Jadi dia berpikir mempertanyakan hal yang tadinya tidak usah dipertanyakan direaksi. Itu yang mitis. Ya, bukan mistis ya, mitis namanya, mitologi-mitologi. Nah, ini tuh kalau ontis tuh you are asking, query gitu. Mengapa begitu? Misalnya yang tadinya dianggap apa ada apa katakanlah makhluk ilahi yang katakanlah menangis. Oh, itu hujan. Hujan adalah lalu ada teorinya. Gitu. Pelangi. Wah, ada cerita soal pelangi itu ada di Guci gitu kan? Ada apa-apa. Oh, bukan, itu pendaran air. Jadi Anda mencoba memberi alasan-alasan yang bisa dinalar gitu, mempertanyakan. Juga secara filosofis. Mengapa kita apa ada di dunia ini? Wah, pertanyaan ya itu karena ini itu. Pendekatan ilmunya macam-macam. Itu caranya namanya mencari hakikat ya, mencari hakikat mengapa? Apa ini? Jadi bukan hanya mereaksi, tetapi apa ini? Yang ketiga namanya fungsional. Fungsional itu tidak hanya mencari tahu apa ini, tapi dia memanfaatkan. Oh, ternyata apa hujan itu yang tadi itu, yang tadi dianggap mungkin air mata dewa atau apa. Oh, ternyata adalah bintik-bintik, rintik-rintik uap air yang turun lagi ke bumi, bisa dimanfaatkan untuk, nah, apa misalnya turbin atau apa. Jadi manfaatkan. Pohon besar yang tadinya ditakuti orang bisa dimanfaatkan kayunya. Nah, walaupun pas mau memotong kayunya, ada ritualnya kadang-kadang, ya kan? Nah, itu sebab teori Van Person itu bukan anak tangga. Jadi Anda dengar, kalau ada orang menganggap bahwa mitis lebih rendah dari ontologis, ontologis lebih rendah dari fungsional, orang itu pasti tidak membaca Van Person dengan baik. Van Person bilang, ketiga-tiga cara berpikir itu ada dalam diri orang bersama. Maka kayak kita ini, kita kan tidak lagi semua mitis. Ya, kita kan mempertanyakan kajian-kajian. Tapi kita juga kadang-kadang masih bisa ya merasakan getarnya. Kadang-kadang kita langsung fungsional. Nah, kita kan gitu kan, manusia manusia ini ya. Kalau betul-betul katakanlah fungsional sama sekali, mungkin ada juga orang yang begitu ya. Tapi maksudnya si Van Person, manusia itu bisa berkelindan dan nilai ini. Tiga perspektif ini. Bukan berarti yang mitis lebih rendah secara kognitif. Enggak. Ini cara mereaksi kok. Makanya banyak cerita-cerita hal-hal yang tak masuk akal kadang-kadang kan. Mau kita nalar kayak apa juga tidak bisa. Dan kita tertarik kan dengan hal seperti itu. Apalagi orang Indonesia itu sukanya nonton film horor kan. Suka sekali. Padahal sudah scientific ya, tapi tetap aja kan ada dimensi-dimensi tertentu. Kita tetap meyakini ada Tuhan ya. Kita tetap meyakini berkat, kita meyakini apa yang namanya apa roh jahat misalnya gitu. Walaupun orang bisa menjelaskan itu dengan segala macam pendekatan-pendekatan yang lain ya. Tapi maksudnya Van Person adalah ini bukan anak tangga, ini itu cara berpikir yang ada dalam manusia. Bisa ada tiga-tiganya. Nah, itu contoh ya Bapak Ibu. Kalau Van Person Anda pakai untuk membaca Gerasa, pasti beda dengan
kalau dokter jiwa misalnya pasti lain kan. Nah, jadi itu perlunya lensa. Nah, sekarang yang saya mau tunjukkan ke Anda bukan Van Person, karena Van Person itu lebih ke katakanlah studi kultur ya, filosofi kultural. Yang saya mau tunjukkan itu orang lain, namanya Dale Cannon, ya, yang memang menulis judul bukunya Six Ways of Being Religious. Saya akan share lagi ini ya untuk membantu Anda. eh, Spiritualitas. Dia menstudi 6 jalan spiritualitas manusia. Ya, nah, saudara, eh Dale Cannon ini menulis buku yang sangat berwibawa ya, dan menolong banyak pembacanya untuk memahami dirinya sendiri, diri kita sendiri secara emik dan etik. Nah, ini Anda mungkin harus tahu dulu istilah yang saya pakai ya. Gini, emik itu memahami sesuatu sebagai suatu penghayatan. Kalau etik itu sebagai pengamatan. Kayak gini, sepak bola. Kita nonton sepak bola. Nonton sepak bola tuh belum tentu bisa main sepak bola betul kan? Atau tidak secanggih yang main kan? Tapi lihat, kalau kita nonton, itu kadang-kadang kita gini, tembak sekarang, oh bodoh. Ayo, ayo, wah, gitu. Seolah-olah kita lebih jago dari yang main gitu. Nah itu karena kita apa apa namanya mengamati ya, ya. Kalau kita menghayati sebagai pemain itu sendiri yang main mungkin lain. Jadi seperti itu kadang-kadang. Kalau gereja GKI melihat gereja lain yang ada eksorsismenya, itu saya rasa Anda lebih ke mengamati. Tapi bagi komunitas gereja itu menghayati gitu. Nah, ini bedanya emik etik. Keduanya harusnya cukup imbang ada di pikiran kita, di kesadaran kita sehingga kita tidak judgmental, dingin gitu ya. Kita bisa mengerti. Nanti kalau Anda mau tanya cita-cita soal yang aneh-aneh yang pernah saya punya, saya punya juga sih. Punya juga walaupun saya bukan tidak merasa saya orang itu ya. Tapi ada kehidupan jemaat itu lucu-lucu, oh, saudara. Termasuk yang begini-begini itu. Saya kira teman-teman pendeta senior lebih senior dari saya pasti juga punya itu cita seperti itu walaupun Anda di GKI. Saya yakin itu. Nah, peristiwa umat itu macam-macam. Nah, untuk ini kita perlu tools toh. Tools yang kita pakai apa untuk baca teks Girasa seperti ini? Saya sarankan tools dari Dale Cannon yang bicara memang 6 jenis spiritualitas ya sebagai suatu pengalaman dengan Allah dengan yang ilahi. Saya jelasan cepat nanti yang 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 lalu kita fokus ke salah satu aja. Ya, setelah itu kita bisa diskusi nanti. Oke, ini saya screen lagi. Nah, saudara-saudara, apa itu spiritualitas? Ya, ini ada terjemahan dari McGrath, ya, The Outworking in Real Life of a Person's Religious Faith, What a Person Does with What They Believe. It is not just about ideas, although the basic ideas of the Christian faith are important to Christian spirituality. It is about the way in which the Christian life is conceived and lived out. It is about the full apprehension of the reality of God. Spirituality is reflection on the whole Christian enterprise of achieving and sustaining a relationship with God, which includes both public worship and private devotion, and the results of this in actual Christian life. Jadi spiritualitas itu kira-kira gini aja lah. Apa yang dialami orang, ya. Bagaimana Tuhan itu dialami. Ya ada yang dipikirkan, tetapi lebih menyentuh dia begitu rupa yang nampak baik dalam peribadahan publik maupun dalam devosi yang privat. Dan nampak buah-buahnya. Nah dia bilang kayak gini nih, bukunya tebal, bisa diringkas dengan satu gambar ini. Satu gambar yang ini. Ya, ini saya jelaskan cepat ya Bapak Ibu ya. Dia bilang begini, karena spiritualitas itu adalah suatu tadi teorinya dari McGrath ya, sekarang dari Dale Cannon. Rumusan pertama dari orang Kristen, sekarang Dale Cannon. Karena spiritualitas itu adalah pengalaman dengan yang ilahi, ya. Jadi bukan sekedar teori, walaupun teori ada pengalaman, maka yang ilahi ini bisa dialami lewat beberapa jalan. Itu teorinya. Dia pakai
Canon ini pakai istilah ultimate reality, dia emang nggak pakai istilah God, karena bukunya kan bukan hanya untuk orang Kristen, ya. Dia pakai istilah yang kira-kira secara filosofis bisa disetujui semua. Ultimate reality itu realitas ultimum, ya, ultima. Bisa dialami dengan jalan ini, ritual kudus, tindakan yang benar, devosi, pentelaan rasional, petualangan mistik, dan peran syamanik. Nah, nanti ini yang kita omongkan, yang ini. Tapi supaya Anda tahu dikit-dikit, saya cepat aja ya. Misalnya gini, Tuhan dialami lewat ritual. Dialami loh, bukan hanya dipahami secara otak ya, dialami. Ada jenis manusia yang suka dengan ritual, tersentuh hatinya. Karena mengalami Tuhan lewat ritual, bau-bauan, warna liturgi, simbol-simbol, ucapan-ucapan tertentu, kalender kalender eh, apa gerejawi dan sebagainya. Ya, ada yang mengalami Tuhan itu lewat tindakan, tindakan tertentu. Dia mungkin tidak terlalu pusing dengan ritual-ritual, tidak terlalu pusing dengan warna liturgi, antependium macam-macam, rumusan-rumusan ordo-ordo liturgi dia nggak pusing. Tapi ketika menolong orang, apapun bentuknya, jadi guru, pelayan sosial, turun ke jalan, demo macam-macam, dia mengalami sentuhan yang ilahi. Itu ada jenis gitu. Namanya right action. Ada yang gini, devosi, mengalami Tuhan lewat menjaga bakti, bakti batin personal. Dia tidak ingin ada dalam keberdosaan, dia ingin bersih, dia ingin hadir, Tuhan hadir melalui macam-macam hal, doa, baca Alkitab, doa tiap hari, baca kitab suci doa tiap hari, mau apa-apa berdoa, berangkat kerja berdoa, sampai di kantor berdoa, pulang kantor berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa, berdoa aja terus itu. Kalau dia merasa bersalah, dia tidak enak sekali di hari Minggu, berita bacakan berita anugerah, hatinya senang gembira gitu, kayak gitu ya. Yesus manis dialami sebagai personal begitu. Nah, ada yang shamanic mediation, ini nanti saya jelaskan belakang ya. Ada yang mengalami secara mystical quest. Mystical quest itu pengalaman langsung dengan yang ilahi, bukan mistik ya. Bukan bukan klinik ya. Kalau klinik itu maksudnya di sini. Maksudnya ini malah. Ini maksudnya shamanik itu pengalaman tak ter apa mediasi, jadi langsung unmediated encounter with God. Biasanya dialami oleh orang-orang yang ada di biara-biara, ya, maupun orang-orang bergaya mistik yang di keramaian sehari-hari. Tapi orangnya gaya gitu, menunggu momen di mana pengalaman dengan yang ilahi itu masuk menarik dia begitu rupa. Istilahnya macam-macam. Orang Jawa bilang Manunggaling Kaulo Gusti, bahasa Latinnya Unio Mystica. Eh, Kalau Anda agak Buddhis, Zen itu Satori, ya ada banyak istilah ya. Kalau mau pakai bahasa Latin lagi, tam quam ignotum, mengalami Allah sebagai yang tidak bisa dijelaskan, menyerap begitu rupa. Kalau di India itu neti neti neti, tidak ini tidak itu gitu, mengalami lebih dari rumusan-rumusan, maka bilang tidak gitu. Nah, ini pengalaman seperti ini namanya mystical quest. Ada orang yang mengalami Tuhan lewat recent inquiry, orang yang suka PA kayak Anda semua ini. Suka PA meneliti, kalau Alkitab, kalau berita khotbahnya meaningful, ada mantuk-mantuk mencatat, cari di ensiklopedia, sekarang tanya ChatGPT ya. Jadi suka membaca, suka ke perpus, suka punya buku gitu, suka diskusi bahasa aslinya macam-macam gitu. Nah, ini ada 6 jenis, saudara. Ya, kita nanti akan mendalami khusus yang siamanik ya. Siamanik mediation itu yang ini, gambar yang ini ya. Ya, ini ya, ini sebuah ilahi ya, bahasa roh ini, doa pengusiran roh jahat atau penyakit atau gitu-gitu ya, visi-visi ya, saya jelaskan pelan-pelan. Nah, gini, yang shamanic mediation itu asumsinya mirip yang mitis tadi. Kalau pakai Van Person mengasumsikan adanya dunia lain, apa itu dunia spiritual yang menentukan terciptanya kebaikan dan keburukan dalam dunia nyata. Kayak tadi tuh rohnya, rohnya si Region itu, dia apa apa takut toh, ada Yesus takut bisa tahu ya, minta jangan diusir keluar dari daerah ini kayak roh teritorial gitu ya, malah minta masuk ke babi-babi, lalu babinya kacau semua 2000, terjun dari jurang semua mati lemas. Pertanyaannya itu rohnya ikut mati lemas apa enggak itu kalau babinya mati lemas, kayak gitu kalau Anda tanyakan jawabannya sulit itu. Ya, orang yang menempuh jalan syamanik itu memiliki pengalaman religius. Dia menyatu dengan yang ilahi, sekali lagi ya, pengalaman dengan yang ilahi itu tujuannya untuk menghadirkan kesembuhan. Jadi kesembuhan ilahi, orang-orang gitu loh, saudara. Ya, kebaikan gitu. Pemenuhan dunia dengan dari segala penyakit dan permasalahan.
me- menjauhkan dunia dari segala persoalan gitu. Jadi kalau ada misalnya gini, saya beri contoh ya, kalau ada orang sakit, eh, kalau kita kan bilangnya ke dokter gitu kan. Kalau dia siamanik tuh dia gini, oh itu ada rohnya itu, ada rohnya gitu. Malah yang ekstrim nih saya kadang-kadang guyoni teman-teman yang siamanik itu, semua tuh dirohkan. Jadi kalau mereka tuh lihat itu gini, roh rokok, roh malas, roh curang, roh korupsi, semua dirohanikan itu yang aneh ya. Tapi cara berpikirnya begitu. Bahwa kalau ada sakit itu tidak sekedar sakit. Referensi Alkitabnya pasti didapatkan. Pasti bisa kalau soal itu lalu debat tak karu-karuan soal jenis penyakit ini tidak bisa diusir tanpa doa dan puasa ya kan? Tadi saya ada bilang gitu kan, jenis yang ini harus ada ritualnya tertentu macam-macam. Jadi eh, orangnya itu memang menganggap di luar diri kita itu ada roh-roh gitu, ada kekuatan lah katakanlah. Dan dia kemudian berinteraksi dengan itu, bisa mendapatkan manfaat dari situ, bisa melawannya gitu. Ini pendekatan syamanik itu gitu. Nah, istilah syamanik sendiri ya Bapak Ibu memang kurang fair rasanya ya. Karena terjemahan syaman itu kan dukun sebetulnya. Shamanic mediation itu perantaraan kedukunan. Tetapi gini, Dale Cannon ini mencari istilah yang semua agama bisa ngerti maksudnya. Kalau dia bilang karismatik gitu kan yang tahu cuma kita kan. Ya toh? Istilah itu kan tidak lazim di agama Hindu, Buddha, Islam misalnya gitu. Maka dia karena dia menulisnya sebagai ahli untuk orang pembaca ya ilmiah di semua agama, dia mencari istilah-istilah yang let's say common sense oke lah. Maka dia bilang Allah itu ultimate reality itu. Lalu yang ini dia bilang shamanik, maksudnya eh, perantaraan dengan dunia shaman, ketabiban, kedukunan, maksudnya dunia dikodrati gitu yang mau dibilang tidak ada nyatanya terjadi ini itu kan dalam kehidupan kita kan ya. Nah, walaupun yang ini itu yang aneh-aneh itu bisa mau dijelaskan secara ilmiah bisa juga walaupun kering. Ada orang yang langsung mereaksinya agak mitis gitu kalau Van Person malah sangat mitis ya. Dan kalau dia bisa berinteraksi begitu rupa dan efeknya nyata sekali ya, eh, orangnya sembuh gitu misalnya itu kan dia bisa mengatakan tuh lihat gitu walaupun secara medis kita bilang ah pas obatnya jadi lalu jadi tawar lagi ya tapi orang-orang semacam ini selalu menyadari bahwa ada konstruksi pikirannya bahwa dia apa mengalami gitu dia mengalami yang buatan bisa banyak ya itu bukan orang Yamani yang sok-sokan gitu bukan orang jenis ini tapi maksa gitu gaya ini. Nanti akan saya bicarakan juga jenis-jenis yang buatan-buatan ini. Nanti Anda boleh tanya Tuhan Yesus bagaimana gitu ya. Nah, oke, saya teruskan lagi. Ini saya manik. Jadi dia eh, apa punya pengalaman-pengalaman dengan dunia dikodrati, saudara. Biasanya gini, mengalami pengalaman rohani semacam trans gitu, menjembatani dua dunia, menyalurkan kekuatan adikodrati ke dalam dunia alamiah. Jadi ketika dia mencapai satu tahap tertentu, dia bisa menjembatani, making a bridge gitu dalam dua dunia ini dan bisa membawa efeknya pada dunia alamiah kita. Ada gejala merasa fulfilled with, ya, dipenuhi, dikuasai, ya, dilingkupi. Ya, bahasanya bisa begitu sih. Dipenuhi, dikuasai, dilingkupi oleh roh adikodrati untuk melakukan apa-apa yang melampaui kemampuan manusiawi biasa. Nah, ini. Ada juga pengalaman semacam persiaran rohani masuk ke dunia lain untuk mendapatkan petunjuk ilahi demi menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Ini kalau Anda lihat, saya itu kalau dengar ya antara geli bagaimana ya. Ingat nggak ketika COVID awal-awal, itu ada orang, ini pendeta, perempuan. Dia satu rumahnya itu, rumah keluarga besarnya, sebelahan dengan rumah saya, sebetulnya, di Jepara. Saya tidak usah sebut nama ya, tapi dia punya keluarga berasal dari Jepara. Rumah kami sebelahan. Saya sering lihat dia waktu saya kecil. Dia lebih tua dari saya ini, perempuan ini. Itu dia bilang gini, saya pergi ke Kutub Utara. Masih kan cerita ini? Saya, saya pergi ke Kutub Utara. Di sana ada apa lu saya tahan. Wah, gitu. Ya kan? Orang-orang ini orang siapa nih? Kayak gini. Gitu. Nah, kalau kita kan pengetahuan kita itu awalnya dari apa Cina ya kan? Eh, ada satu kasus di kota kecil lalu menyebar. Dia enggak, oh di Kutub Utara itu ada kekuatan gitu.
Gitu, saudara. Semua-semua dibaca gitu loh. Wow, ini sangkakala pertama, sangkakala kedua gitu. Ya, jemaatnya percaya juga sih. Aneh kan? Ya nggak aneh karena mereka sama-sama Siamanik gitu. Kadang-kadang pengalaman mereka bisa saling menguatkan. Kita yang bukan orang seperti itu mempertanyakan, ah ngawur aja. Tapi bagi mereka ya mereka mengalami. Entah mengalaminya itu sama-sama kacau gitu atau sama-sama beneran, kita tidak bisa menilai persis. Bisa boleh menilai boleh, tetapi tidak tahu persis karena kita bukan orang seperti itu. Walaupun itu tidak berarti kita tidak boleh mengambil sikap ya, kritis pada mereka. Silahkan justru harus kritis supaya jemaat tertolong. Karena kadang-kadang orang Syaman ini aneh-aneh. Persiarahan, coba lihat gini, trip to hell. Pernah dengar? Trip to heaven gitu. Nanti dicocok-cocokkan pengalaman mati suri atau pengalaman mimpi atau tahu-tahu rohnya dibawa oleh Allah lalu dicocokkan di Alkitab kitab Wahyu kita apa main cocok-cocokologi gitu. Ya itu kalau di dunia saya orang buat paper seperti itu ya saya kasih E. Ngawur. Tapi somehow ada yang percaya gitu. Kalau nanti dia dikritik tidak ilmiah, tidak hermeneutik secara penafsiran kitab, dia nggak peduli. Malah kita yang kayak berdosa gitu, kurang beriman gitu bahasanya. Trip to heaven itu enggak apa-apa sih kalau trip to heaven. Yang saya takut tuh trip to hell itu loh. Kalau nggak bisa pulang tuh piye. Tapi inilah temanya mereka kan. Tubuh keluar dari tubuh macam-macam. Fenomena begitu tuh bukannya nggak ada. Kalau Anda baca bukunya Moody, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Pengalaman mati suri itu diteliti. Itu ceritanya sama semua. Keluar dari tubuh, melihat tubuhnya sendiri sebentar, lewat masuk, ada yang lewat lorong, ada yang cahaya, terus kemudian balik kembali. Balik kembalinya itu ada suara pulang, belum saatnya, rumahmu belum selesai, lihat padang rumput, ya macam-macam beda-beda dikumpulin, set, diteliti, jadilah bukunya Moody itu. Pengalaman sejenak meninggalkan tubuh itu, pengalaman mati suri itu. Nah, itu kalau kita mati suri bisa menjelaskan secara akademis ya, mungkin para dokter psikiatri. Tapi mereka akan menjelaskan pakai bahasa siamanik gitu. Nah, ini bahasanya harus kita pahami, tidak kita hina, harus kita pahami. Mereka benar-benar ada yang tulus. Ada yang pura-pura, ada. Seperti semua jalan spiritualitas juga ada yang pura-pura. Tapi kalau yang tulus betul, betul-betul tulus gitu, betul bisa gitu. Nanti saya bisa cerita juga kalau ada tanya pengalaman-pengalaman syamanik saya apa gitu. Tak ceritain nanti Anda kan kaget. Walaupun saya bukan orang syamanik. Kalau ada yang mau tanya, ini saya pancing aja. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, saya maju dikit lagi. Ini ya. Jadi dia mengalami tadi ya persiarahan. Terus, secara dalam kekristenan, jalan ini itu sebagian sebagian secara cepat ya, sebagian besar itu dapat ditemukan di dalam gerakan Pantekosta dan juga gerakan karismatik interdenomination ya. Makanya saya bilang GKI nggak masuk sini. GKI jalannya lain lagi. Dari enam tadi itu, kalau pengalaman saya interaksi dengan banyak GKI, enam jalan spiritualitas itu, GKI paling banyak sejauh saya ingat ya. Kemarin juga saya mimpin apa konven penatua GKI Jatim di Banyuwangi. Eh, di Klasis Banyuwangi di mana itu kotanya itu? Ah, kok lupa saya. Eh, Aduh, mana sih namanya itu? Pacet, di Pacet ya, Pacet. Itu eh, ada dua sesi Pak Stefanus mengajarkan Enneagram, saya ini jalan spiritualitas ya. Lalu ketika kami survei kecil-kecilan, sebagian besar dari para penatua Gika itu jalannya adalah devosi dan sacred rites, lalu right action. Yang mistik sedikit, yang syamanik hampir nggak ada. Yang recent inquiry lumayan banyak ya orang yang suka apa mempelajari sesuatu secara mendalam. Nah, makanya shamanik ini biasanya menjadi domain dari teman-teman Pantekosta atau karismatik. Biasanya ya tadi ada visi-visi tertentu mengucapkan kata-kata tertentu termasuk yang dibilang bahasa lidah dan sebagainya. Nah, saya memberi catatan. Catatan penting. Satu, enam jalan tadi itu tidak ada rankingnya. Karena semua membuat orang mengalami Allah. Enam jalan itu ada di berbagai agama. Ya, orang bisa memiliki lebih dari satu jalan. Dan yang penting adalah originalitas bukan artifisial. Kalau Anda tanya Tuhan Yesus tadi dalam perikop Gerasa. Dalam yang ini, teks ini, Yesus jelas Yamanik. Jelas. Tapi apakah Yesus selalu Yamanik? Enggak juga. Dia punya yang lain-lain kalau kita lihat. Yesus mengajar dengan baik, berarti dia recent inquiry. Dia berdoa kepada Bapaknya, berarti dia devosi.
dia melakukan banyak tindakan-tindakan cinta kasih penyembuhan berarti dia right action, ya toh? Tuhan Yesus juga mengatakan aku dan Bapa satu, anak Aba Ehad, Yunia Mistika dia pasti mistik, gitu. Tapi kalau teks yang ini yang dirasa nggak bisa nggak dia jelas siapa nih, gitu. Tapi tidak apa-apa, kita apa kan bukan Tuhan Yesus yang bisa semua ya. Kita itu jalan kita minimum itu satu. Ada yang dua, ada yang tiga. Tapi satu pasti ada. Tidak mungkin orang tidak punya jalan spiritual. Ya. Nah, yang penting itu gini, orisinil dan bukan artifisial. Nanti kalau Anda mau tanya ini, saya akan jelaskan. Tapi sementara teorinya gini dulu, ya, saudara. Nah, sekarang ada pertanyaan-pertanyaan nih kayak gini. Bagaimana jika private domain seseorang tidak sama dengan public domain komunitas? Gini loh, maksud saya. Coba bayangkan, Anda pendeta. Ini kasus ini biasanya saya pakai dalam pembekalan pendeta. Ya, baik sinode saya maupun sinode-sinode yang lain. Kalau mereka minta topik kayak gini, saya akan tanya gini. Coba bayangin, kalau gerejamu, misalnya Syamanik, gerejamu Syamanik nih, ya, Anda itu recent inquiry, gitu. Itu piye? Jadinya itu, bisa Anda melayani di situ dengan baik? Atau dibalik, gereja Anda recent inquiry dan devosi, orangnya saleh-saleh dan suka PA, suka diskusi menurut Alkitab. Ada gayanya di antara right action, yang penting tindakan-tindakan sambil Syamanik, atau ada mistik, gitu. Itu kira-kira gerejanya berkembang enggak? Kira-kira Anda bertahan enggak di situ? Nah, ini itu sebetulnya penting dipakai oleh para pemimpin yang menempatkan para calon pendeta di gereja. Nah, untungnya GKI itu mirip-mirip. Kalau GKI mah, ya kan? Anda kan seumumnya kira-kira devosi, reason inquiry, dan sacred rights lah, kira-kira gitu. Ya toh? Eh, ya pertanyaan nanti ya. Jadi, apa namanya? Jadi, kalau nggak cocok gimana domainnya? Gitu. Nah, maka kadang-kadang terjadi jemaat tuh pindah-pindah. Kalau Anda lihat, pengalaman saya di Salatiga, kalau Anda mau tahu, saya dulu cuma di Salatiga, saudara, 12 tahun sebelum sebelum diminta sinode jadi pendeta tugas khusus mengajar sinode. Itu ada satu jemaat saya yang pindah ke gereja Betel, gitu. Dia punya banyak alasan. Ada yang konflik dengan saya, ada mungkin konflik dengan masih ada, tapi lebih ke gini, lebih merasa cocok gitu di sana dengan gaya gitu. Saya bilang ke dia, silahkan Pak, enggak apa-apa. Malah baik kalau Bapak berkembang di sana. Loh, kaget dia. Enggak dia anu Pak, bahasa Jawanya gendoli, ditahan. Oh, enggak, Kak. Yang penting bagi saya itu Bapak bertumbuh berkembang. Pendetanya juga saya titipin. Titip ya. Pertanyaannya, apakah jemaat saya berkurang? Enggak. Malah dari gereja itu, teman-teman yang Pantekosta, Betel, Karismatik, beberapa pindah ke kami. Lebih banyak daripada dari kami pindah ke dia. Apakah karena saya hebat? Enggak, itu karena cocok aja. Jadi mungkin orang yang di gereja eh, yang seumumnya katakanlah syamanik, ternyata dia reason inquiry dan devosi. Mungkin mendengarkan khotbah yang berhati-hati, nafsirnya lebih tekstual, lebih perikopis, tidak sekedar sembarang-sembarang pengalaman pribadi macam-macam. Mungkin dia lebih cocok. Orangnya mungkin gitu, makanya dia pindah. Nah, saya juga tidak pernah narik dia. Beritanya kadang-kadang malah jengkel. Kenapa kamu bilang, lah aku udah pernah silakan aja. Kita nggak pernah apa-apa. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena tipenya. Dengan demikian mestinya kita tuh tenang aja di gereja itu. Kalau ada orang yang apa modelnya tertentu, dia lebih cocok di tempat yang ya dia. Nah, masalahnya adalah kalau dia tetap setia di gereja kita, bagaimana caranya mengelola kalau ada sebagian orang di komunitas gereja kita bergaya berbeda dengan public domain. Nah, itu nanti bisa juga kita tanyakan. Saya juga punya kisah-kisah menangani kasus seperti itu. Nah, kembali ke ini ya. Jadi soal yang saya mau ajukan adalah bagaimana dengan gini, kalau ternyata eh, gaya ngusir setan seperti yang ada dalam perikom kita itu bukan gaya publik, gitu. Kalau sama-sama gaya publik tuh gerejanya gereja pengusir setan itu jadinya. Ya, kalau di kami, Bapak Ibu di sinode kami itu karena apa calon pendetanya itu berasal dari semua anggota Persetia 56 sekolah teologi, maka kami itu macam-macam gaya pendetanya. Kalau Anda kan cuman Jakarta, Duta Wacana, mana lagi tuh? Jakarta, Duta Wacana, mana lagi kayak saatnya naik turun ya, saat naik turun juga ya. Nah, Anda hanya sedikit kan, hanya 4 atau 3 atau 4. Kami 56 loh.
Bayangkan aja. Maka gaya pendeta dari sudut kami itu beda-beda. Nah, makanya kami ajarkan jalan spiritual supaya orang tidak congkak gitu, tidak menghakimi satu sama lain. Nah, lalu kami coba tempatkan sesuai dengan public domain. Kalau tidak, yang terjadi ya repot. Kalau nggak pendeta yang stres, jemaat yang stres gitu kira-kira. Nah, lalu saya mau lanjutkan lagi. Ini language game juga ya. Ini with Wittgenstein ya. Jadi keserupan itu apa? Orang Gerasa ini apa? Maka saya tanya di A atau B. Kalau ada bilang dia itu gejala stres, gitu. Saya tanya loh, gejala stres kok bisa pindah ya ke binatang? Nah, kan aneh tuh. Tapi gejala kesurupan bisa juga dijelaskan sebagai stres. Itu bisa. Anda kalau mau tahu orang yang jago ngomong gini namanya Dr. Seswanto. Itu rekan saya yang kemarin diskusi bareng itu. Dia disertasinya tentang ini. Dia bisa jelasin gitu. Dia bisa tahu secara psikologis ya mana yang ini ada kuasa lain, mana yang sebetulnya lebih ke jiwanya retak gitu. Retak lalu bisa seolah-olah kemasukan yang lain padahal itu sebetulnya konstelasi dalam dirinya sendiri. Dia pakai teorinya Freud ya, bisa Freud, Jung macam-macam untuk jelasin ini. Jadi kita selalu bisa menjelaskan lewat bahasa, lewat perspektif tertentu gitu. Kita bisa menjelaskan fenomena-fenomena termasuk gerasa ini lewat disiplin ilmu tertentu. Dan itu dimungkinkan dalam interdisciplinary approach ya. Model pemahaman dan gaya spiritual Anda menentukan sikap Anda pada teks Alkitab dan pada realitas nyata. Nah, masalahnya gini, setiap pendekatan itu punya keterbatasan dan kekuatan tersendiri gitu. Dan ada pembahasan dari sudut pandang keilmuan tertentu gitu, saudara. Jadi saran saya ya, marilah kita semakin terbuka dalam memahami masukan dari disiplin ilmu lain ya, sehingga kita bisa kaya menangani kasus-kasus kalau ada. Jangan jatuh ke ekstrem, ke positivistik, semua harus empiris mutlak. Karena dalam hidup ini ada hal yang melampaui, yang empiri, empiri itu yang indrawi. Tapi jangan sedikit-sedikit dispiritualisasi. Lalu baju roh rokok, roh malas, macam itu juga jangan begitu dong, saudara. Kita mesti eh, fair dengan apa perspektif kita dan dengan realitas gitu. Nah, saran saya ini pengetahuan dan pendekatan pengetahuan selalu ada batasnya. Kita perlu terbuka pada dimensi misteri satu pihak, ya, tapi juga mengerti kekuatan yang bisa disumbangkan oleh suatu metode tertentu. Nah, paling bagus ya kalau dalam dunia syamanik nih menjaga hidup rohani kita sehingga kita selalu dalam keadaan kuat gitu. Oke, kira-kira itu teorinya, sehingga kalau Anda baca lagi kisah Gerasa, semoga Anda bisa lihat ini. Tidak tidak tepat kalau kita mengatakan Yesus tidak siamanik dalamnya. Pasti dia siamanik. Tetapi memang timbul persoalan, apakah itu eh, apa kisahnya selesai hanya dengan mengatakan ini adalah roh jahat, ya, atau jangan-jangan ini adalah cara si penginjil menjelaskan fenomen psiko psikologis dengan istilah roh jahat. Semua ada keberatannya. Kalau dia betul-betul hanya psikologis, mengapa bisa pindah gitu? Kalau dia apa bisa dijelaskan secara psikologis apa kontribusinya pada teks sehingga orang ini kemudian mau ikut Yesus lagi gitu kan. Bisa sembuh gitu. Nah, sembuhnya kenapa ini? Apakah karena kuasa Tuhan Yesus mengusir atau apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang tetap apa menggelayut ya. Hanya eh, poin saya adalah menunjukkan pada Anda kalau Anda pakai lensa syamanik, ya ini sekali lagi ada kuasa-kuasa di luar diri, ada kekuatan-kekuatan baik-baik maupun buruk yang bisa diinteraksi, ya, yang mempengaruhi atas dunia. Itulah yang seumumnya kita bisa baca dalam teks ini. Yesus datang dari jauh, orang yang tahu. Si Gerasa tahu, ya anak Allah yang maha tinggi, jangan mengganggu, macam-macam ya, bisa tahu gitu. Walaupun belum terjadi banyak interaksi. Itu jelas ceritanya mengatakan Tuhan Yesus memiliki kuasa adikodrati atas kasus si Legion ini bahwa itu nanti dibaca dengan pendekatan psikiatris juga dimungkinkan, walaupun memiliki keterbatasan-keterbatasannya. Nah, ini Anda menikmati apa yang disebut apa namanya reading the Bible with the lenses. Jadi membaca melalui lensa-lensa. Lensa yang saya pakai lensa fenomenologi studi agama mengenai pemetaan gaya spiritualitas menurut orang yang bernama Dale Cannon. Begitu, Ibu dan Bapak. Silakan kalau mau diskusi.